Dan ya, oke, selamat malam. Kayak biasanya ya malam ya. Ketemu saya lagi, saya Rengga Prakoso Nugroho, salah satu mahasiswa di program studi S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, kalau di video kemarin kan kita kan sudah membahas tentang asas-asas pendidikan di Indonesia. Nah, kalau di video ini saya mau ngebahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Kan kalau kemarin kan kita sudah pernah bahas tentang filsafat atau konsep-konsep pendidikan secara umum. Nah, kalau ini mau ngebahas tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang berlaku saat ini maksudnya. Oke, saya langsung aja ya. Oke. Nah, di sistem pendidikan nasional itu konsepnya itu mereka mengambil itu ya, sistemnya pendidikan di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, nggak cuma itu, sistem pendidikan di Indonesia itu juga diatur di peraturan pemerintah dan diatur sendiri oleh peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bisa dibilang kalau dasar hukumnya itu ada di UU nomor 20 tahun 2003 gitu. Nah, tapi untuk seperti pelaksanaan dan sebagainya itu ada di peraturan pemerintah dan aturan kementerian itu sendiri. Nah, kalau di pendidikan nasional itu atau sistem pendidikan nasional itu nanti dikenal dengan 3 istilah yang sering didengar, yaitu pendidikan nasional itu sendiri. Penjelasannya itu kurang lebih seperti pendidikan nasional itu berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Nah, pendidikannya itu berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap pada setiap perubahan zaman. Jadi nggak kaku, fleksibel, tapi dasarnya itu dari nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, untuk sistem pendidikan nasional itu keseluruhan komponen yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Seperti kalau pendidikan nasional itu tujuannya, sedangkan sistem pendidikan nasional ini penggeraknya. Jadi kayak yang penggerak untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Nah, yang terakhir itu dasar pendidikan nasional. Nah, sudah dibahas di slide sebelumnya, berarti dasar pendidikan nasional itu berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45. Sama seperti yang di istilah nomor 1, yaitu pendidikan nasional. Nah, di pendidikan nasional sendiri itu ada yang namanya fungsi dan tujuan. Nah, untuk fungsi dari Pendiknas itu mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini diarahkan ke siapa? Ya, ke peserta didik. Jadi fungsinya itu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, membentuk watak serta dan sebagainya, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuannya itu sendiri sudah jelas, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, di pendidikan nasional itu juga memiliki prinsip. Kalau yang saya pahami itu ada 6 prinsip, yaitu dilakukan secara demokratis dan berkeadilan,
dilaksanakan secara satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. 5. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan kendali mutu pendidikan. Kalau yang saya pahami itu ya cuma 6 ini. Kurang tahu kalau ada yang belum. Nah, kalau di pendidikan itu sendiri itu ada 3 kajian, yaitu yang pertama jalur pendidikan, yang kedua itu jenjang, yang terakhir jenis pendidikan. Jadi saya mau bahas ke jalur pendidikan dulu. Yang pertama itu formal, sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Pendidikan formal itu dilakukan di lembaga pendidikan yang sudah terdaftar di pemerintah ya. Itu ciri-cirinya pendidikannya itu berjenjang dan terstruktur. Jadi pembelajarannya itu terstruktur, pendidikannya itu berjenjang. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu non formal. Kalau yang non formal ini institusi yang menyelenggarakan itu bukan dari lembaga yang formal, bisa seperti akademi yang negeri dan sebagainya itu, tapi pasti mereka kebanyakan itu berjenjang dan terstruktur, hampir sama dengan yang formal. Sedangkan yang nomor 3 ini lebih umum lagi, yaitu pendidikan yang didapatkan dari keluarga maupun masyarakat. Nah, kebanyakan itu mengenai tentang pengalaman hidup, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ini itu belajar dari kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial, yaitu informal. Nah, di jenjang pendidikan itu, di kajian tentang jenjang pendidikan itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendidikan dasar. Kalau sekarang itu dikenal dengan SD atau MI dan SMP MTS. Gak cuman itu, tapi ada pendidikan sederajat. Contohnya seperti paket A itu sederajat dengan pendidikan SD, dan paket B itu sederajat dengan pendidikan SMP. Yang kedua, pendidikan menengah. Ya, ini lanjutan dari pendidikan dasar. Jadi kan namanya berjenjang ya, jadi naik tingkat. Nah, kalau di pendidikan ini dibagi menjadi 2, yaitu umum dan kejuruan. Kalau umum ya sering dikenal dengan SMA atau SMU, sedangkan kejuruan itu ya dikenal dengan SMK atau MAK. Nah, juga ada yang seperti paket A dan paket B. Kalau di pendidikan menengah itu ada yang namanya paket C gitu. Nah, yang terakhir ini pendidikan tinggi. Kalau ini sifatnya itu diselenggarakan secara terbuka, jadi nggak harus melalui 2 pendidikan dasar dan menengah itu, sepaham saya sih. Jadi kalau ya ini, nah jadi di sana itu ada yang pendidikan diploma atau dikenal dengan ya kayak D1, D2, D3, sarjana, magister atau S2, spesialis, dan doktor. Itu bukan dokter itu. Nah, ini diselenggarakan secara terbuka, sistem terbuka ya. Sebelumnya yang tadi dibahas oleh saya ya, dan itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi seperti universitas, akademi, politeknik gitu. Contohnya seperti ini, pendidikan tinggi.
Yang pertama itu ada yang namanya akademi. Contohnya itu Akademi Meteorologi dan Geofisika atau AMG. Yang kedua itu Politeknik. Contohnya ya seperti Politeknik Negeri Malang atau Polinema. Yang tiga itu sekolah tinggi. Ya sering dengar ya pasti, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Yang empat itu institut. Contohnya ya seperti Institut Teknologi 10 November, ITS, atau mungkin yang sering dikenal itu Institut Teknologi Bandung atau UTB gitu. Dan yang terakhir itu universitas. Contohnya seperti Universitas Negeri Malang atau UM gitu. Atau yang lebih sering didengar ya Universitas Indonesia, Erlangga, Brawijaya gitu. Nah, jenis pendidikan ini juga banyak. Yang pertama itu umum, itu digunakan sebagai pendidikan untuk memperluas pengetahuan untuk ngelanjutin di jenjang yang lebih tinggi. Yang kalau yang dua itu nomor dua, pendidikan kejuruan, itu pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik di suatu bidang pekerjaan tertentu. Yang nomor tiga, pendidikan akademik, yaitu seperti program sarjana atau pasca sarjana yang fokus kepada suatu disiplin ilmu tertentu. Yang empat, profesi ini untuk menyiapkan para peserta didik di suatu bidang pekerjaan yang memerlukan suatu syarat keahlian khusus. Jadi ada syarat khusus gitu kalau nomor 4 itu, atau pendidikan profesi. Untuk vokasi ini hampir sama seperti sarjana, setara, tapi lebih berfokus pada ilmu terapan. Jadi khusus untuk pekerjaan yang menggunakan ilmu terapan. Nah, nomor 6, keagamaan. Ini hampir sama seperti lainnya, cuma lebih berfokus pada ilmu ajaran keagamaan. Nah, sedangkan yang terakhir itu pendidikan khusus, itu pendidikan yang dikhususkan untuk mereka yang memerlukan penanganan khusus, seperti anak yang dengan kecerdasan luar biasa atau memiliki disabilitas tertentu, itu akan diarahkan ke pendidikan khusus. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan video kali ini. Mungkin ada beberapa yang saya salah kata atau sedikit tidak menguasai materi, jadi mohon maaf. Terima kasih, saya Rengga Prakoso Nugroho. Yeay.